Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Sarul dari kelas 24 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan ceramah-ceramah tentang setiap muslim adalah dai, bekerja adalah dakwah, dan kewajiban mengembangkan dan menyampaikan ilmu. Dalam ceramah ini, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdan lillahi hamduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahum wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illahu wahdahu la syarika lahum wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Alam ba'du faya ibadallahi awsikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum taflihun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihi karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutanna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, in taqillaha haitsu ma kuntum wa atbi bisayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa biquluki hasan. Muslimal muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keridhoannya. Salawat dalam salam semoga senantiasa Allah surahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan agama Allah di muka bumi ini hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini, khatib juga mewasiatkan untuk diri sendiri dan juga jamaah semuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah, menjauhi larangannya. Barakallahu li walikum fi qurni ma'azim wa nafa'ani wa iyalakum bima fihi minnal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alimu. Wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Setiap muslim adalah dai. Setiap muslim adalah dai yang memiliki kewajiban meneruskan dakwah Nabi Muhammad dan menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan umat Islam.
Umat Nabi Muhammad adalah umat pilihan, umat terbaik yang diperintahkan untuk berdakwah kepada sesama manusia seperti firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 3 sampai dengan 110. Kuntum khaira ummati aziza linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tahuna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum al-mu'minuna wa aksuhumul fasihun, yang artinya kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruhkan kepada ma'ruf dan mencegah dari munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dalam ayat tersebut, umat Islam merupakan terbaik di hadapan Allah. Umat Islam dilahirkan untuk memberi manfaat kepada manusia lainnya. Kriteria umat terbaik selanjutnya ialah umat Islam yang menyuruhkan kepada ma'ruf dan mencegah dari kemunkaran, serta beriman kepada Allah. Dalam hal ini, yang lebih utama dari umat Islam adalah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Mat'u, penerima dakwah. Setelah menerima dakwah, sehingga tidak cukup hanya dengan memberikan ceramah. Dalam berdakwah harus diperintahkan juga faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dakwah, meliputi faktor pendukung dan penghambat. Semua unsur dakwah meliputi dai, penerimaan dakwah, pesan dakwah, hingga metode dakwah yang menjadi faktor pendukung maupun menghambat keberhasilan dakwah. Hal tersebut bergantung kepada kemampuan dai menganalisis mengolah metode dakwah agar sesuai dengan kondisi masyarakat. Kiai Abdul Ghafur merupakan salah satu dai yang menerapkan dakwah bil lisan dan bil hal. Beliau bermukim dan berdakwah di dusun Bulusan Desa Bulu, Kecamatan Sumen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Masyarakat Kediri sebelum masuknya agama Islam di Indonesia merupakan penganut aliran kepercayaan Jawa kuno. Mereka memiliki tradisi yang bertentang dengan nilai-nilai Al-Quran seperti memberi sesajen. Namun setelah mereka menjadi muslim, kepercayaan dan tradisi tersebut tidak ditinggalkan. Tradisi tersebut diwariskan oleh generasi hingga saat ini dan berpengaruh pada akidah, akhlak dan ibadahnya. Berangkat dari permasalahan tersebut, Kiai Abdul Ghafur tergerak untuk merubah tingkah laku masyarakat dusun Bulus, Desa Bulu, Kecamatan Semen agar sesuai syariat Islam dalam Dikir Nahdlatul Ulama. Salah satu keberhasilan dakwah Kiai Abdul Ghafur yakni mampu menggantikan tradisi sesajen yang dilakukan seluruh warga dengan kegiatan membaca tahlil dan kiriman doa. Hingga pada tahun 2015 tidak ada warga yang menjalankan tradisi sesajen tersebut. Beliau secara khusus juga mendekati orang-orang sebelumnya tidak mengikuti kegiatan dakwahnya. Salah satu cara beliau adalah dengan bersilaturahmi ke masyarakat dusun Bulusan yang belum mengikuti kegiatan dakwah beliau. Dengan bergabungnya seluruh masyarakat dusun Bulusan dalam kegiatan dakwahnya, pesan dakwah dapat disampaikan secara merata. Beliau sangat memahami karakteristik masyarakat setempat sehingga metode dakwahnya disesuaikan dengan karakteristik masyarakat. Dengan berhubungan langsung dengan mat'u, penerima dakwah memfokuskan kegiatan dakwah pada masyarakat dan memiliki cara berbeda dalam mendekati orang-orang tertentu. Membuat peneliti untuk menyusun dakwah tersebut sehingga dakwah tersebut dapat dilaksanakan dengan berbagai cara untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Yang kedua, kita akan memasuki sesi ceramah tentang bekerja adalah dakwah.
Tama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Tidak lupa kita salawat berangkaikan salam kepada junjungan kita tiada lain ialah baginda Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah dan dari alam kebodohan ke alam yang memberi pengetahuan. Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan tugas yang mulia yang akan membawa diri seseorang pada posisi terhormat, bernilai baik di mata Allah Subhanahu wa taala maupun mata kaumnya. Oleh sebab itu, Islam menegaskan bahwa bekerja merupakan suatu kewajiban yang setingkat dengan ibadah. Orang yang bekerja akan mendapatkan pahala yang sebagaimana orang beribadah. Lantaran manusia mau bekerja dan berusaha untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, akan dengan sendiri hidup tentram dan damai dalam masyarakat. Sedangkan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, seorang pekerja di jalan diridhoi Allah tentu lebih ketimbang orang hanya melakukan ibadah, berdoa saja misalnya, tanpa mau bekerja dan berusaha sehingga hidupnya melarat penuh kemiskinan. Sebagai firman dalam surat At-Taubah ayat 105, Allah berfirman, "Wa quli malu fassayarallahu amalakum wa rusuluhu wal mu'minun wa saturaddana illa alimil ghaibi was saharati wa yunabbukum bima kuntum ta'lamun." Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata, lalu diberhentikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk bekerja keras. Orang-orang yang pasif dan malas bekerja sesungguhnya tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan sebagian dari harga dirinya, yang lebih jauh mengakibatkan kehidupannya menjadi mundur. Rasulullah SAW amat prihatin terhadap para pemalas. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud dikisahkan bahwa pada suatu hari beliau menjumpai seorang sahabat yang sedang duduk bersimpun di dalam masjid. Ketika seorang sedang giat bekerja, maka beliau bertanya, "Mengapa engkau berada di masjid di luar waktu sholat, wahai Abu Ummah?" Abu Ummah menjawab, "Saya bersedih lantaran banyak hutang, wahai Rasulullah." Lantas beliau bersabda, "Mari kita tunjukkan kepadamu beberapa kalimat, dan jika engkau membacanya, Allah akan menghapuskan kesedihanmu dan menjadikanmu hutangmu terbayar. Bacalah pada waktu pagi dan sore hari." Doa tersebut yang artinya, "Ya Allah, berlindunglah kepadamu dari susah dan sedih, lemah dan malas, takut dan kikir, serta tertekan hutang dan penindasan orang lain." Hadis Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Selang beberapa waktu ketika Rasulullah bertemu kembali dengan Abu Ummah, ternyata ia sudah menjadi orang yang periang dan tidak nampak sedih hati. Sementara hutangnya pun sudah dilunasi. Lunasnya hutang Abu Ummah itu secara logika tentunya berkat kerja keras yang dilakukan oleh Abu Ummah itu sendiri. Lantaran rasa malas, lemah, jengkel, dan sedih yang selama ini melingkupi dirinya telah ditelusuri digantikan oleh semangat dan daya juang yang keras untuk bekerja dan berusaha dalam rangka melunasi seluruh hutang-hutangnya. Jadi mustahil harta atau uang pembayaran hutang itu datang dengan sendirinya jika bersangkutan tetap berpangkuan. Sebagai firman dalam surat Az-Zumar ayat 39, yang bagaimana suratnya berbunyi, "Qul ya min a'malu ala maqanatikum inni amilu fasawfa ta'lamun." Yang artinya,
Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahuinya. Quran Surat At-Jumar ayat 39. Berkarya adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu berupa hasil pekerjaannya. Berkarya sangat erat untuk berhubungannya dengan kerja keras. Kerja keras menunjukkan bahwa seseorang berkeinginan untuk memperoleh hasil secara baik dan efektif. Orang demikian bertujuan agar hari ini sekarang harus lebih baik daripada hari kemarin. Agar Islam mendorong manusia supaya dapat mengubah nasib dirinya, yaitu berusaha bersungguh-sungguh dan berkarya serta meningkatkan ilmu pengetahuan. Dengan demikian manusia dapat mencapai perubahan sosial dan kemajuan dalam hidup. Dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa kerja merupakan kewajiban setiap insan dan bahkan status seseorang. Dalam perspektif Islam yang ditentukan oleh kualitas kerjanya, kerja adalah sebuah fardhu, kewajiban di mana setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian pula tentang ceramah, bekerja adalah dakwah yang saya sampaikan. Dan kita masuk ke ceramah yang ketiga, yang dimana ceramah ini kewajiban mengembangkan dan menyampaikan ilmu. Masrimal muslimin rahmakumullah, ilmu adalah sesuatu yang Allah titipkan kepada kita karena kita wajib menjaganya dengan penuh amanah. Amanah pada ilmu artinya kita cari ilmu itu dengan cara yang benar, kita pahami dengan paham yang benar, dan kita sampaikan dengan yang benar. Mencari ilmu dengan cara yang benar artinya mempelajari ilmu itu dari guru yang terpercaya dan memiliki sanad keilmuan yang bersenambungan pada Rasulullah SAW. Memahami ilmu dengan pemahaman yang benar artinya memahami ilmu sesuai dengan pemahaman para ulama aslu sunnah wal jannah. Dan menyampaikan ilmu benar artinya ilmu yang telah disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, tidak ditambahi, dikurangi atau diselewengkan. Menjaga amanah harta adalah penting, tetapi menjaga amanah ilmu jauh lebih penting. Sebaiknya memperlakukan ilmu dengan tidak amanah. Khianat pada ilmu dampaknya jauh lebih besar dan berbahaya pada khianat dalam masalah harta. Khianat dalam masalah ilmu dampaknya bisa jauh lebih berbahaya. Khianat dalam masalah harta memang dapat menimbulkan banyak kerugian. Namun kerugian yang diakibatkan hanya bendawi dan duniawi yang bersifat hanya sementara. Sedangkan kerugian yang diakibatkan khianat pada ilmu, khianat akan ukhrawi dan bisa menyebabkan kesengsaraan yang bersifat abadi di akhirat. Hadirin yang berbahagia, seorang yang tidak amanah dalam masalah ilmu bisa menjadi sumber bencana bagi orang banyak. Mencapaikan ilmu secara serampang dan hanya berdasarkan hawa nafsu adalah satu bentuk khianat dalam masalah ilmu. Hal itu dapat menyebabkan terjerumusnya dalam kesesatan. Ribuan bahkan jutaan orang mungkin akan terjatuh dalam dosa besar. Dan mungkin saja ribuan orang akan keluar dari Islam dan mati dalam keadaan tidak membawa Islam. Hadiri rahmakumullah. Oleh karena itu, kita diingatkan dan diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui. Allah melarang kita untuk mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu dan firman-Nya. Dan janganlah engkau mengucapkan perkataan tanpa dasar ilmu. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Di antara sikap amanah dalam menjaga ilmu Allah, ilmu adalah tidak malu dan gengsi mengatakan saya tidak tahu. Pada saat tidak mengetahui satu persoalan, terutama terkait dengan agama, apa yang dilakukan Imam Malik bin Anas bisa menjadi teladan bagi kita semua. Suatu ketika beliau didatangi seorang membawa daftar 48 pertanyaan. Imam Malik hanya menjawab 6 dan selebihnya beliau mengatakan, saya tidak tahu. Dalam riwayat ini beliau menjawab 16 pertanyaan dan 32 pertanyaan sisanya beliau tanpa malu dan gengsi mengatakan, saya tidak mengetahui jawabannya. Imam Malik adalah pendiri mazhab Maliki, guru dari Syafi'i. Beliau berunjuk Imamu Daril Hijrah,
puncak pimpinan para ulama kota Madinah. Beliau tidak hanya berhasil mencetak para ulama sekaliber Imam Syafi'i. Di samping itu, dari madrasahnya lahir pula para wali besar sekaliber Imam Dijunun al-Masri, Tasawuban bin Ibrahim, yang salah satunya kata mutiaranya adalah dalam akidah selalu didengungkan dan digaungkan para ahlus sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Apapun terbayang dalam benakmu, maka Allah tidak menyerupai itu. Jika ulama setingkat Imam Malik saja sama sekali tidak merasa malu dan gengsi mengatakan saya tidak tahu, kenapa kita harus merasa kehilangan harga diri untuk mengatakan tidak tahu dalam hal-hal yang memang kita tidak tahu? Sok tahu terutama dalam masalah agama hanya memberikan keuntungan sesaat yang sebenarnya tidak ada manfaat sama sekali, sebaiknya di dunia maupun di akhirat. Sok tahu atau mengaku tahu padahal tidak tahu dalam masalah agama hanya menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Seseorang yang menjawab pertanyaan seputar agama tanpa dasar ilmu akan dijauhi dari rahmat Allah, dilaknat oleh para malaikat langit dan bumi, dan terjatuh dalam salah satu dosa besar. Baginda Nabi menegaskan, barang siapa berfatwa berbicara agama tanpa dasar ilmu maka dilaknat oleh para malaikat langit dan bumi. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. Masrimal muslimi rahimakumullah, janganlah karena malu dan gengsi sesama makhluk lalu kita malu kepada Allah. Semestinya kita lebih malu kepada Allah daripada malu kepada sesama manusia. Rasa gengsi malu kepada sesama makhluk tidaklah bermanfaat sama sekali di akhirat. Anggapan dari sesama makhluk bahwa kita alim dan banyak ilmu tidak akan melempangkan rezeki dan menunda ajal kita. Sebaliknya jatuh harga diri kita dalam pandangan makhluk yang disebabkan kita berterus terang mengatakan tidak tahu dalam masalah agama. Tidak akan mengurangi rezeki dan mempercepat ajal kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Rezeki kita sudah dijatuhkan oleh Allah, Sang Maha Pemberi rezeki. Rezeki tidak akan bertambah dan berkurang dengan sebab apapun. Ajal kita juga telah tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak akan dipercepat atau ditunda barang saat pun dengan sebab apapun dan oleh siapapun. Alhamdulillahillazi arsala rasuluhu bil huda wa di haqqi liyuhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi sahidan ashadu an la ilaha illahu wahdahu la syarika lahum wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alam ba'du faya ibadallahi ausikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum lihun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihi warim ya ayyuhallazi na'amanu taqullaha haqqa taqaliti wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma arina haqqa wa warzuqna tiba'adu wa arinal batila waj'alna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Salamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallahi, innallaha ya'muru bil adri wa insani wa yatafikurni wa yahani al-fasai wal munkri wal baghi yazukum la'allakum tazakkarun. Fadhkurullahu azzi yadhkurukum waskurhu ala bi'abihi ya'izakum wa zikrullahi akbar. Itulah ceramah singkat dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian ceramah saya, mohon dimaafkan atas kesalahan atau kurangnya dalam penyampaian ceramah saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.